Record. Oke, baik. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini dalam rangka tugas di kampus Ganesha untuk pembuatan video pembelajaran. Saya sebagai moderator di sini, Gusti Ngurah Yoga Semadi, dengan dosen role model adalah Wayan Restu Swarmana, dan observer Nilo Gede Sari Dewi dan Ibu Agung Widyastiti. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Restu untuk menyampaikan plan apa yang akan disampaikan nanti pada saat pembelajaran di kelas. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yoga. Selamat pagi semua Ibu Sari dan Ibu Agung. Izinkan saya mau mulai sebentar. Mungkin ini tidak mau makan waktu yang banyak ya. Ya, jadi untuk hari ini ya. Bapak Restu, izin sebentar. Saya mau sinyalnya ini agak naik turun. Tapi saya akan menyimak pemaparan dari Pak Restu, ya. Oh ya, baik. Baik Bu, silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, terjeda Pak Restu, apa boleh diulang? Saya salah tadi menyampaikan. Nah, Pak, lanjut aja Pak. Lanjut. Ya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi pada hari ini ya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terkait dengan materi untuk hari ini dengan mata kuliah manajemen divisi kamar. Adapun beberapa capaian pembelajaran yang diinginkan itu adalah menerapkan nilai-nilai hospitality dan menerapkan global code ethic of tourism pada usaha hotel khususnya, kemudian konsep teoritis pariwisata dan manajemen usaha perhotelan secara mendalam khususnya manajemen perencanaan, kemudian konsep prinsip-prinsip teknik dan metode secara mendalam, yaitu pertama ada penyusunan anggaran biaya operasional hotel seperti apa, kemudian perencanaan pengadaan, pencatatan, penyampaian dan pendistribusian, kemudian perencanaan pengadaan, pencatatan dan pendistribusian. Kemudian yang keempat ada konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah itu ada 4 ya. Jadi mampu menerapkan nilai-nilai kode etik dalam dunia industri perhotelan, kemudian mampu menganalisa tugas dan tanggung jawab departemen divisi kamar, khususnya front office dan housekeeping ya. Kemudian mampu menerapkan peranan manajemen dan tanggung jawab divisi kamar. Dan yang terakhir mampu mengatur dan menentukan kebutuhan operasional departemen divisi kamar. Nah, adapun 10 bahan kajian di sini ya dari materi manajemen divisi kamar. Di sini ada yang pertama adalah front office departemen, kemudian yang kedua ada peranan manajemen pada operational housekeeping dan front office departemen, kemudian ada tugas tanggung jawab housekeeping dan front office departemen. Kemudian yang ketiga menentukan kebutuhan staff housekeeping dan front office department, forecast dan room occupancy, menganalisa room occupancy dan revenue, kemudian reservation atau revenue room, reservation dan pricing the room, dan menentukan harga kamar. Ya, adapun daftar pustaka yang saya gunakan, jadi ada beberapa mungkin sudah tayang ya di layar. Kemudian ya deskripsi dari mata kuliah ini sendiri diharapkan ya mahasiswa mampu memahami ya pengetahuan dan keterampilan manajemen divisi kamar khususnya yaitu housekeeping dan front office management serta dapat mengimplementasikan pada bidang usaha perhotelan. Kemudian berikutnya metode kuliah yang saya gunakan di sini yang pertama itu adalah ceramah atau pemaparan materi, kemudian simulasi,
terkait dengan bagaimana operasional di front office dan housekeeping itu sendiri. Kemudian diskusi dan beberapa tugas harian, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, jadi nanti pada akhir saya akan memberikan tugas ya berupa membuat skenario how to handling check-in ya untuk mahasiswa ya. Jadi nanti akan memperagakan bagaimana cara menghandling check-in, ada yang menjadi guest, ada yang menjadi reception seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk materi yang saya akan berikan hari ini ya. Jadi untuk materinya itu adalah front office. Ya, izin untuk share screen berikutnya. Baik, saya akan lanjut dulu ya. Nah, di sini untuk materi di pertemuan pertama, sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan di awal, itu adalah front office department. Ya, jadi nanti untuk pertemuan pertama, jadi mahasiswa saya akan menjelaskan itu terkait dengan front office department ya. Jadi kita berbicara dulu terkait dengan departemen apa saja sih yang ada di departemen, khususnya mata kuliah manajemen divisi kamar. Kita membahas dua departemen terkait. Ya, yang pertama ada front office department dan yang kedua adalah housekeeping. Jadi untuk pertemuan pertama di sini saya khususkan membahas terkait dengan front office department dulu ya. Jadi biar satu-satu, jadi teman-teman biar paham gitu ya. Ya, kalau kita ketahui ya, mungkin teman-teman juga sependapat terkait dengan front office department. Ya, jadi ini merupakan satu departemen yang vital yang ada di hotel seperti itu ya. Jadi yang mana front office department ini adalah departemen yang bertugas untuk menerima tamu pada saat check-in atau check-out. Ya, mungkin itu seperti gambaran awalnya ya. Mungkin saya akan meminta bantuan untuk teman-teman ya, siapa yang mau mencoba untuk membaca secara keseluruhan slide yang saya tampilkan. Jadi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kembali. Ada yang mau membacakan? Galvin mungkin baca aja Galvin. Baik, Pak. The front office department is in a hotel is a critical area where guests first encounter hotel staff. It manages key functions like reservation, guest service, and checks in, checks out. This department is essential for creating first impression, ensuring guest satisfaction, and effectively managing room inventory and billing, making it vital for a hotel operation and reputation. Sudah? Sudah, Pak. Ada lagi yang mau membaca? Oke, ya betul sekali ya. Jadi kalau saya sederhanakan, jadi front office department adalah suatu departemen yang mana departemen yang paling pertama dikunjungi oleh tamu pada saat berkunjung ke hotel, khususnya pada saat check-in ataupun check-out. Jadi departemen front office ini adalah departemen yang sangat vital ya kalau menurut saya. Jadi selain mereka bertugas untuk handling check-in ataupun check-out, mereka juga bertugas sebagai sumber informasi ya seperti kita ketahui. Jadi misalnya nih ada tamu mau menanyakan where is the near place to buy SIM card misalnya. Jadi pada umumnya pertanyaan yang sering muncul dari tamu itu pasti dia akan menanyakan SIM card. SIM card itu maksudnya kartu telepon seluler yang mereka bisa gunakan di negara tersebut ya.
Kemudian yang paling sering mereka tanyakan adalah where is the nearest ATM atau mesin ATM ya untuk penarikan uang atau money changer mungkin ya. Kemudian front office ini juga bertugas tadi check-in check-out, kemudian telepon operator juga masuk di dalamnya, kemudian membuat reservasi, kemudian ada juga menyebutkan front office is the mirror of the hotel. Ada yang bisa menjelaskan the mirror of the hotel apa sih maksudnya? Vina ada di sini, Vina atau Kimberly? Kalau menurut saya mungkin karena kita tuh sebagai first impression tamu ya Pak. Oke. Jadi harus memberikan kesan yang baik dari awal tamu datang ke hotel sampai mereka check out. Ya, betul sekali. Jadi front office itu dikatakan mirror of the hotel, jadi diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada tamu. Jadi kalau si front office mampu memberikan kepuasan atau satisfaction atau ya kepuasan ya, jadi hotel tersebut mempunyai image yang baik. Begitu juga sebaliknya kalau front office-nya tidak memberikan impression yang bagus, ya tentunya keseluruhan dari apa yang mereka rasakan itu akan jelek. Seperti itu. Itu contohnya. Kemudian berikutnya front office juga bertanggung jawab terkait dengan billing ya atau kasir. Jadi ketika ada tamu mengkonsumsi sesuatu di restoran atau membayar kamar dan lain sebagainya, itu juga tugas dari seorang front office. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke slide berikutnya? Silakan. Atau dilanjut dulu? Mungkin boleh di-unmute kalau mau menjawab. Ya. Jadi supaya saya tahu nih sampai mana teman-teman apakah sudah memang benar mengerti atau tidak gitu ya. Boleh dilanjut ya? Lanjut Pak. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi sebelum kita ke front office secara mendalam, kita perlu memahami yang namanya gas cycle state. Mungkin teman-teman juga sudah pernah membaca terkait dengan gas cycle state. Jadi apa saja sih? Jadi dalam gas cycle state itu ada 4 komponen ya. Jadi yang pertama itu ada namanya pre-arrival. Ya, jadi pre-arrival itu dibagi lagi menjadi 3, ada inquiry, reservation, dan pick-up service. Ada yang tahu maksudnya inquiry, reservation, atau pick-up service? Tidak? Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi di pre-arrival ini, komponen pertama ini pre-arrival atau sebelum kedatangan ya. Jadi yang perlu kita pahami, apa sih yang dilakukan oleh seorang front office gitu ya. Yang pertama adalah inquiry. Jadi si front office ini adalah menggali atau mencari tahu, atau si tamu ini mencari tahu dulu terkait dengan ketersediaan kamar, kemudian fasilitas yang dimiliki oleh hotel tersebut apa. Jadi dari inquiry itu kita sudah tahu. Jadi kita bisa tahu. Misalnya ini contoh, ketika ada guest atau wisatawan yang akan menginap, tentunya dia mempunyai tujuan tertentu ya. Misalnya yang paling umum tujuannya adalah untuk honeymoon ya. Jadi di tahap inquiry ini tamu tersebut menanyakan apakah ada fasilitas terkait dengan honeymoon setup dan lain sebagainya ya gitu ya. Mungkin si tamu ini mempunyai keinginan untuk honeymoon setup yang ekstrim misalnya. Bisa enggak nanti ketika saya honeymoon di setup bunganya jangan menggunakan bunga mawar, melainkan bunga rafflesia misal, itu contoh. Jadi dari proses inquiry ini ada interaksi ya, berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa mengakomodasi segala keinginan dari tamu tersebut. Kemudian berikutnya ada reservation. Ya, jadi reservation ini adalah proses di mana tamu tersebut sudah menentukan tanggalnya, kemudian kita pick up reservation tersebut dari tanggal berapa sampai tanggal berapa malam, ya. Kemudian harga kamarnya berapa, kemudian tipe kamar yang diinginkan apa gitu ya. Kemudian di pick up service ya, jadi
tamu kadang-kadang kalau dia pertama kali datang ke tempat tersebut, tentunya dia pasti akan meminta pick up service karena dia belum tahu situasi di tempat tersebut seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian setelah di pre-arrival atau sebelum kedatangan sudah selesai, baru di tahap arrival, di tahap kedatangan. Nah, apa saja sih yang perlu dilakukan pada saat tahap kedatangan? Yang pertama ada handling luggage. Nah, di departemen front office ini yang bertugas handling luggage itu siapa? Bellboy, Pak. Ya, bellboy ya. Jadi, nah di sini mulai berperan si front office department. Jadi front office department memiliki beberapa section, termasuk di dalamnya adalah bellboy. Ya, jadi bellboy handling luggage. Ya, tentunya pertama adalah greeting, kita menyambut tamu dengan baik, baik itu selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam gitu ya. Kemudian kita ambil barang tamu tersebut, kita kumpulkan jadi satu. Ya, kemudian kita berikan berupa luggage tag ya. Jadi untuk apa namanya? Memberikan tanda baik itu dari segi jumlah barang, kemudian jenis barangnya apa, dan nomor kamar, dan jumlah barangnya berapa. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kerusakan dan kehilangan, gitu ya. Kemudian berikutnya dari bellboy mengarahkan ke reception. Nah, jadi di front office kembali lagi bertugas si reception atau GSE di sini, yaitu adalah untuk meregistrasi. Jadi ketika tamu sudah ada reservation, jadi kita persilahkan untuk registrasi. Ya, biasanya proses registrasi ini kita membutuhkan yang namanya ID card tamu, ya. Jadi untuk meminta data-data diri dari tamu tersebut. Kemudian setelah itu baru kita opening guest account. Opening guest account ini maksudnya adalah jadi ketika tamu sudah selesai registrasi dan selesai segala macam, billing dari guest tersebut sudah bisa kita kita buka. Jadi segala jenis transaksi sudah bisa kita masukkan ke account dari tamu tersebut, ya. Kemudian berikutnya ada allocating room. Jadi allocating room di sini adalah kita menjelaskan kamar tamu tersebut di mana, ya, lantai berapa, arahnya kemana, ya. Jadi itu perlu kita lakukan selain nanti memang sudah ditemani oleh yang namanya bellboy sambil membawa barang tamu tersebut. Kemudian ada yang terakhir adalah issuing key atau welcome kit. Ada yang tahu welcome kit sebelum ke issuing key? Udah, welcome kit. Contohnya satu aja. Ini teman-teman yang sering menginap di hotel ya, siapa tahu ya. Ini di antara teman-teman semua sering menginap di hotel setiap minggu misalnya. Welcome kit itu apa? Kimberly mungkin? Atau Bayu mana Bayu? Bayu, welcome kit apa Bayu? Ada Bayu? Nggak ada? Gita? Welcome drink, Pak. Oke. Ya, jadi betul. Jadi welcome kit itu welcome drink termasuk di dalamnya ya. Jadi welcome kit itu ada banyak sekali. Ya, ada welcome drink, ada welcome kit, ada oshibori, ada apa lagi? Ya, dan segala macam yang diberikan pada saat check-in ya. Jadi salah satunya tadi betul sekali adalah welcome drink. Kemudian berikutnya, nah kita sudah di arrival nih. Berikutnya tahap berikutnya adalah okupansi. Apa itu okupansi? Ya, jadi okupansi ini adalah tamu sudah in-house ya atau sudah stay di sana. Jadi ketika tamu sudah stay di sana, apa saja sih yang si front office bisa lakukan? Pertama ada currency exchange, kemudian ada telephone calls, dan berikutnya ada managing guest account, kemudian ada managing guest service, dan managing transport. Nah, untuk yang pertama di currency exchange ini memang tidak semua hotel mempunyai fasilitas ini, tapi ada ya. Jadi currency exchange ini adalah jadi front office bisa melakukan penukaran mata uang asing ya. Selain untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk tamu, selain itu juga bisa menambah revenue ya dari selisih kurs yang didapatkan oleh hotel tersebut. Kemudian berikutnya adalah telepon calls. Jadi si orang front office juga bertanggung jawab terkait dengan telepon calls. Telepon calls ini sih maksudnya baik itu yang telepon dari
hotel atau intern dari hotel, internal hotel, ataupun telepon dari eksternal hotel. Misal contoh ada tamu yang mau menelepon ke negaranya, kita bisa membantu tamu tersebut memberikan fasilitas telepon tersebut. Kemudian misalnya nih dari departemen front office mau menghubungi departemen housekeeping juga bisa dibantu oleh telepon operator seperti itu. Kemudian berikutnya adalah managing guest account. Nah, ini yang hal yang paling krusial ya kalau menurut saya di front office ya. Jadi kadang ada maksimum spend, ada minimum spend atau maksimum consume dan lain sebagainya. Nah, di sini tugasnya front office, misalnya nih setiap hotel, sebuah hotel mempunyai regulasi. Jadi kalau tamu sudah mengkonsumsi dengan jumlah nominal 2 juta rupiah, nah itu harus kita tagihkan terlebih dahulu, baru tamu tersebut bisa untuk bertransaksi lagi. Atau kita bisa memberikan opsional yang namanya deposit. Ya, jadi tamu bisa deposit dulu nih, jadi nanti kalau dia mau konsum, tinggal dipotong dari deposit itu. Itu ya. Kemudian managing service itu adalah kalau contohnya adalah ketika tamu membutuhkan informasi, ketika tamu ingin memesan makanan atau minuman, itu bisa kita bantu. Kemudian managing transport. Nah, kadang tamu yang menginap juga butuh yang namanya fasilitas tour. Ya, jadi kita bisa menginformasikan. Kadang hotel sudah mempunyai kerjasama dengan tour and travel di seputaran tempat mereka. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah departure. Ya, departure ini proses terakhir di front office. Ada check out proses, ya, check out prosedur ya. Jadi kita harus, jadi pada saat check out itu kita perlu tanyakan kembali kita harus laporan ke housekeeping apakah kamar sudah clear atau tidak. Ya, takutnya ada barang tertinggal atau barang yang tidak sengaja terbawa oleh tamu, itu perlu kita cek. Kemudian ada guest payment clearance, pastikan pembayaran tamu itu sudah selesai, tidak ada tagihan lagi. Kemudian yang terakhir adalah drop service. Jadi kalau tamu membutuhkan fasilitas, itu bisa kita berikan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Jadi untuk tugasnya nanti teman-teman bisa membuat sebuah kelompok ya, mungkin berempat atau berlima. Jadi membuat sebuah simulasi how to handling check-in. Nanti kita presentasikan minggu depan. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh meninggalkan kelas Zoom. Nanti untuk lebih jelasnya bisa teks di WA Group. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, selamat Terima sore kasih, semua. Pak. Ya, Ya, terima kasih, Pak. Selamat sore. sore. Ya, Bayu bisa bisa tinggalkan Zoom dulu. Atau Pak Yoga boleh dilanjut karena waktu sudah mau habis. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Wahyu sebagai Pak Restu ya yang sebagai role model dosen telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Silakan dari teman-teman observer, Ibu Luh Gede Sari Dewi, ada masukan mungkin terhadap apa yang disampaikan tadi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya, tadi kita sudah menyaksikan ya proses pembelajaran dari Bapak Restu ya. Menurut saya untuk proses pembelajarannya sudah cukup baik ya. Ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa ya. Pemaparan materi yang cukup jelas ya. Kemudian sudah ada pemberian tugas kepada mahasiswa dan feedback dari mahasiswa pun juga sudah baik ya. Sekian dari saya, Bapak. Terima kasih. Ya, Bu Agung silakan kalau ada. Baik, ya, terima kasih kesempatannya Pak Ngurah Yoga.
Jadi Pak Restu sudah baik sekali nggih, interaksi dengan mahasiswa juga. Tapi mungkin untuk ini kan kayaknya mahasiswanya masih tegak Pak Restu ya. Mungkin untuk merilekskan mereka bisa melalui ice breaking. Selebihnya sudah oke Pak, dari materi dan dari capaian mata kuliah juga menurut saya sudah sangat relate sekali. Terima kasih. Baik, Mungkin Pak Restu, semuanya. ya silakan Ya, memberikan baik, tanggapannya. Ya, baik, terima kasih Pak Yoga, Ibu Sari, dan Bu Agung atas masukan dan sarannya. Nanti mungkin itu menjadi bahan yang positif bagi saya untuk ke depan. Terima kasih. Oke, baik. Kalau tidak ada, Pak Restu izin, Ibu Sari sama Ibu Agung, pembelajaran hari ini kita akan akhiri. Semoga di lain waktu kita bisa jumpa lagi dalam sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selamat sore. Selamat ngirim.